Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil survei kami dengan tema wawancara dan observasi pedagang kaki lima dengan hasil yang kami peroleh yaitu produk kondok dengan dosen pengampu Ibu Bella Dewi Pasca, STP MSI dengan mata kuliah Praktikum Teknologi Pengolahan. Next. Di sini ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Rina Setiawan dengan NIM 64, Saudara Argipan Teofilus Ginting dengan NIM 86, Saudara Muhardi Ipuan dengan NIM 76, Saudari Selvia Abcinta dengan NIM 80, Saudari Imelda Ayu Wulandari dengan NIM 96, dan Anissa Tri Susilawati dengan NIM 102. Next. Di sini ada produk yang kami survei itu kondok, dan di sini ada gambarnya pada proses itu memberikan topping terhadap produk tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan nama usaha yaitu Etnoza yang sudah berdiri sejak 2019. Nama pemiliknya Yuli Haryanti, beralamat di Jalan Sumentri, Brojonegoro nomor 1, RT 12 Payung Lebar, Kecamatan Cilutung, Kota Jambi. Cabangnya yaitu ada di Manyong, Persijam, Sipin, Beringin. Izin usaha dan sertifikat halalnya ada. Bahan utamanya yaitu tepung terigu, sosis, dan keju. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses produksi. Pertama, persiapan bahan: tepung terigu, tepung jagung atau tepung panir untuk versi crispy, telur, gula, garam, baking powder, susu cair atau air. Yang kedua di sini persiapan sosis. Tusuk sosis dengan tusuk sate. Jika menggunakan keju, kombinasi sosis plus keju setengah-setengah pada tusuk sate. Dinginkan di freezer agar adonan lebih menempel saat dibalur. Yang ketiga, pembuatan adonan. Campurkan semua bahan kering, tambahkan telur dan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk. Diamkan beberapa menit agar adonan mengembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Imelda Ayu Wulandari. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan proses produksi. Yang keempat itu ada pembaluran. Gulingkan sosis ke dalam tepung terigu terlebih dahulu agar adonan menempel sempurna. Kemudian celupkan ke dalam adonan basah, bisa langsung digoreng atau digulingkan lagi ke tepung panir. Kemudian proses selanjutnya yaitu penggorengan, di mana panaskan minyak terlebih dahulu dalam jumlah banyak atau deep frying. Kemudian goreng kondok hingga berwarna keemasan matang sempurna. Angkat dan tiriskan. Kemudian ada proses penyajian. Proses ini bisa ditambahkan topping seperti saus sambal, saus tomat, dan mayones. Nah, di sini ada pun analisis teknik yang kami pilih, yaitu yang pertama, pemilihan dan persiapan bahan. Itu menurut teori dari Winarno 2004, pemilihan bahan baku berkualitas sangat menentukan mutu akhir produk pangan. Analisisnya yaitu sosis yang digunakan harus bebas dari cemaran mikroba, seperti memiliki tekstur padat agar tidak hancur saat digoreng. Kemudian pemilihan tepung jagung memberikan rasa khas dan teksturnya pada kondok. Susu dan telur sebagai cairan pengikat juga berkontribusi pada cita rasa dan kelembutan adonan. Kemudian analisis selanjutnya yaitu pembuatan adonan. Adapun menurut Fellows 2009,
Pencampuran bahan harus menghasilkan adonan homogen agar mutu produk konsisten. Penambahan baking powder berfungsi sebagai bahan pengembang yang bekerja melalui reaksi kimia saat pemanasan. Analisisnya yaitu adonan yang terlalu encer tidak dapat melapisi sosis dengan baik, sedangkan terlalu kental dapat menyebabkan kondok keras. Oleh karena itu, konsistensi adonan perlu dikontrol agar dapat melapisi sosis secara merata. Next. Nah, analisis selanjutnya yaitu pembaluran dan pelapisan. Adapun teori dari Sahlan 2013, lapisan pelindung dari adonan berfungsi mencegah kehilangan air dan memperpanjang umur simpan saat digoreng. Pada analisis ini, pelapisan dengan adonan dan tepung panir atau kentang akan membentuk lapisan pelindung yang mengisolasi sosis dari minyak panas secara langsung, sehingga mencegah overcooking bagian dalam dan menghasilkan tekstur luar yang renyah. Kemudian, penggorengan dengan metode deep frying. Penggorengan adalah proses perpindahan panas, konduksi, dan konveksi dalam media minyak. Suhu optimal penggorengan berkisaran sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius menurut Fellows 2019. Analisisnya pada proses ini yaitu jika suhu terlalu rendah, kondok menyerap banyak minyak dan menjadi lembek. Jika terlalu tinggi, lapisan luar akan cepat gosong, sementara bagian dalam belum matang. Waktu dan suhu penggorengan harus dikontrol dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu analisis higienitas dan keamanan pangan. Menurut Kodeks dan BPOM, penerapan GMP sangat penting dalam produksi olahan pangan. Pada proses produksi, kondok harus memenuhi standar sanitasi dan kebersihan agar produk aman dikonsumsi, terutama karena produk melibatkan pengolahan daging olahan seperti sosis. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhardi Ikhwan. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan proses. Yang pertama, pengendalian suhu minyak. Rekomendasi, gunakan termometer minyak untuk menjaga suhu antara 170 sampai 180 derajat Celcius. Hindari menggoreng terlalu banyak sekaligus agar suhu tidak turun drastis. Bermanfaat untuk mengurangi penyerapan minyak, mencegah kondok gosong atau setengah matang. Yang kedua yaitu penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP. Rekomendasinya yaitu gunakan sarung tangan, masker, dan celemek bersih. Sediakan wastafel cuci tangan dan alat sanitasi lingkungan kerja. Bermanfaat untuk menurunkan risiko kontaminasi, menjaga kepercayaan konsumen terhadap kebersihan produk. Ketiga yaitu pengemasan yang menarik dan higienis. Rekomendasi, gunakan kemasan food grade atau misalnya kertas tahan minyak dan berlabel produk, nama usaha, tanggal produksi, izin PIRT jika sudah ada. Bermanfaat untuk meningkatkan citra profesional usaha, memudahkan distribusi dan penjualan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Selvia. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang analisis aspek teknologi pengolahan. Yang pertama ada teknologi pencampuran atau bisa dibilang mixing. Yang kedua teknologi pelapisan yaitu coating dan teknologi penggorengan frying, teknologi pendinginan dan penyajian, dan yang terakhir ada teknologi pengemasan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Argipan. Baiklah, terima kasih. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pembuatan kondok merupakan proses sederhana yang memerlukan ketelitian, terutama dalam pemilihan bahan, penggorengan, dan pengemasan. Bahan berkualitas seperti tepung dan sosis yang baik sangat mempengaruhi hasil akhir. Proses penggorengan harus menggunakan minyak bersih dan banyak dengan suhu ideal 170 sampai 180 derajat Celcius agar kondok matang merata dan tidak menyerap minyak berlebih. Setelah digoreng, kondok dititiskan hingga minyak berkurang, lalu didinginkan sebelum dikemas. Pengemasan menggunakan bahan food grade yang tahan minyak seperti kertas kraft atau plastik OPP. Penting untuk menjaga kebersihan, kerenyahan, dan daya tarik produk. Dengan pengolahan dan penyajian yang tepat, kondok memiliki potensi besar sebagai jajanan populer yang disukai banyak
berbagai kalangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.